Halo teman coding, sekarang kita bahas manajemen konfigurasi. Seringkali itu kita menuliskan nilai-nilai konfigurasinya secara langsung ya di dalam kode. Misalnya saat menuliskan port atau menuliskan API key. Hal ini buruk ya, karena yang pertama itu tidak aman. Kredensial sensitif seperti API key bisa terekspos langsung di dalam source code. Yang kedua juga tidak fleksibel ya. Misal kita ingin membuat konfigurasi yang berbeda untuk lingkungan development dan production, mungkin akan sulit ya untuk mengubah konfigurasinya jika kita menuliskan langsung di dalam kode. Solusinya, kita bisa menggunakan environment variable dan Nest.js config. Environment variable ini adalah praktik standar ya untuk menyimpan konfigurasi di luar kode aplikasi. Dan Nest.js itu menyediakan modul resmi dari sana ya, dari Nest.js-nya menyediakan modul resmi yaitu Nest.js config yang digunakan untuk memuat dan menggunakan variabel dari file.env dengan mudah. Di belakang layar sebenarnya dia menggunakan library yang populer ya, yaitu .env. Sekarang kita akan melakukan setup Nest.js config. Yang pertama kita akan menginstal library-nya yang dibutuhkan terlebih dahulu, yaitu add nestjs/config. Kita akan coba install. Di sini saya menggunakan pnpm ya. Teman-teman bisa menggunakan library yang package manager yang biasanya teman gunakan. npm install nestjs/config. Enter. Oke, berhasil terinstall ya. Selanjutnya kita akan membuat file env sederhana ya yang berisi port dan database. Kita coba. Di sini kita akan membuat file .env baru. .env kita isi value-nya dengan port 3000 dan database MySQL. Nah, seperti ini. Sebelumnya teman-teman bisa lihat ke main.ts ya. Di main.ts di sini itu sebenarnya dia sudah mengambil nilai dari port dari env ya. Kita lihat di sini di app listen-nya. Dia sudah memanggil dari process.env.port. Sekarang kita coba, misal kita ubah di sini menjadi 8000 ya. Oke, sekarang kita coba jalankan aplikasinya. Saya clear dulu. npm run start dev seperti ini. Kita coba get, kita gunakan request http. Kita coba memanggil di 3000 ya. Kita coba panggil send request, berhasil. Padahal di sini kita sudah melakukan setting portnya 8000 dan di main.ts-nya sudah memanggil dari process.env.port, sudah mengambil nilai dari port. Tapi kenapa kok tetap kita memanggil kita memanggilnya di localhost 3000 tapi dia tetap berhasil. Kenapa? Jawabannya adalah di slide selanjutnya. Setelah kita menginstal Nest.js config, kita harus meregistrasikannya terlebih dahulu di app module ya. Jadi kita perlu mengimport config module di app modulnya ya. Kita tambahkan di bagian import config module, kita gunakan static method for root, kemudian kita set is globalnya sama dengan true. Tujuannya agar nanti config service yang ada dari Nest.js config ini bisa diakses di seluruh aplikasi. Jadi secara global gitu ya. Sekarang kita buka app module. Di app module di sini kita bisa tambahkan config module dari Nest config. Kemudian kita panggil static method for root dengan menerima parameter berupa objek yang berisi is global sama dengan true. Sekarang kita coba ubah sedikit main.ts-nya. Di sini kita konsol ya. Seperti ini. Kita coba matikan aplikasinya. Kita jalankan aplikasinya lagi. Sekarang jalannya di port 8000 ya setelah kita mengimport config modulnya. Dan sekarang di request HTTP-nya kalau kita panggil di request 3000, the connection was rejected. Misal kita buat koneksi panggilan baru di sini ya, kita buat tambahkan request baru misalnya seperti ini. 8000 Facebook seperti ini, kita panggil 1 2 3. Oke ya. Sekarang sudah berjalan di port 8000. Kita lihat, nah request get ke books, kemudian mengambil data dan lain sebagainya yang kita simulasikan ya. Jadi meskipun di main.ts meskipun sudah menggunakan secara default penulisannya sudah menggunakan proses env.port ya, tapi karena kita belum mengimport config module, belum menambahkan config module,
file dari env ini tidak terbaca. Jadi kita harus mengimportnya terlebih dahulu di config modul. Harus mengimport config modul di app modul terlebih dahulu. Selanjutnya, selain dengan menggunakan proses.env nama variabelnya ya, kita itu bisa menggunakan config service untuk membaca nilai dari .env. Misalnya di main TS tadi kita kan menggunakan proses.env.port ya. Ada cara lain untuk mengambilnya, yaitu menggunakan config service ya dari Nest.js config. Kita bisa mengambil instansiasi dari config service dengan menggunakan instansiasi app.get dengan menerima parameter config service. Nanti akan diinjekkan oleh dependency injection, yaitu objek config service. Nah, kemudian kita bisa menggunakan metode get untuk mengambil nilai portnya. Kemudian nilai portnya bisa kita gunakan. Kita coba ya. Jadi di sini kita tidak langsung menggunakannya seperti ini, misalnya saya komentari di sini kita menggunakan config service sama dengan app.get config service. Ini config service seperti ini, diimport dari Nest.js config. Kemudian kita ambil portnya, kita beri tipe data di sini number seperti ini. Nah, kemudian kita punya port. Nah, sekarang kita bisa menggunakan port yang kita ambil dari config service. Kita coba jalankan. Ya, dia jalan di port 8000 seperti di config-nya ya. Jadi ada dua cara ya, bisa menggunakan proses.env ataupun menggunakan config service. Selain itu, kita tuh juga bisa menggunakan config service di service ya. Karena kan memang kita sudah meregistrasikan di app modul dan ada dependency injection ya. Jadi kita bisa mengaksesnya di seluruh modul karena kita setnya sebagai global ya tadi. Nah, jadi kita akan membuat database modul dan database service untuk menangani koneksi ke database ya misalnya. Kita akan membuat seolah-olah ini koneksi ke database. Kita akan coba. Kita matikan dulu. Jadi kita akan membuat modul baru. Oke, kemudian kita akan membuat service seperti ini. Oke, kita sudah dibuatkan. Kita tutup dulu semuanya, kita buka database modul. Nah, kita sudah dibuatkan database modul dan database service ya. Nah, masih kosong. Kemudian kita akan isi database service-nya menggunakan kode seperti ini ya. Di konstruktornya kita menerima parameter config service ya, kemudian agar nanti config service-nya bisa kita gunakan di sini. Nah, kita membuat metode get connection yang nantinya akan digunakan untuk membuat koneksi, seolah-olah membuat koneksi yang akan kita simulasikan dengan menuliskan string connected to database-nya kita ambil dari env variable ya. Seperti itu ya. Jadi kita akan buat seperti ini, database service. Nah, seperti ini ya. Jadi metodenya akan mengembalikan sebuah string yang berisi connected to, kita ambil variable environment variable database, kemudian database seperti ini ya. Ya, sekarang kita di database modul, kita akan ekspor database-nya. Nah, seperti ini agar bisa digunakan di modul lain. Kemudian di app controller, nah kita tambahkan metode baru untuk handler baru. Misal di sini di paling bawah kita tambahkan get connection. Nah, kita buat get connection this database service. Nah, database service-nya belum kita import di sini. Kita tambahkan di sini private read only database service. Oke, kita tambahkan database service-nya. Seperti ini. Sekarang kita akan membuat request baru. Localhost 8000 connection ya. Seperti ini, kita coba send request. Oh, aplikasinya belum dijalankan ya, jangan lupa menjalankan aplikasinya. Oke, sudah jalan di port 8000, kita send request. Nah, berhasil ya, status code 200 dan datanya connected to MySQL database. Misal kita ubah env-nya ya, env-nya kita ubah menjadi Postgre. Kita coba request lagi. Kita coba matikan dulu aplikasinya, kita jalankan aplikasinya lagi. Kita coba request lagi. Nah, sekarang returnnya Postgre.
Kalau kita matikan dulu aplikasinya lagi, kita ubah menjadi MySQL lagi saja. Kita jalankan lagi aplikasinya, kita request, ya kembali ke MySQL database. Jadi seperti itu ya cara menggunakan nestconfig untuk mendapatkan data dari env variable. Nah, jadi seperti itu manajemen konfigurasi di Nest.js.